Pernah ya? Nah, Apa manual plasenta? Pengeluaran plasenta yang secara manual. Mengeluarkan plasenta secara manual. Kenapa dikeluarkan secara manual? Karena plasentanya lengket. Ya kita bayinya sudah lahir, kita tunggu plasentanya 30 menit nggak lahir. Ya, untuk mengeluarkan plasentanya kita lakukan manual plasenta. Jadi nanti kita masukkan tangan ya untuk mengambil plasentanya secara langsung. Oke. Tindakannya sama, mulai dari mengkonsen, persiapan alat, ya, persiapan pasien, persiapan lingkungan, persiapan bidan, dan tindakan pengeluaran plasentanya. Oke, di sini untuk inform konsen tetap sama, ya, sebutkan nama, tujuan, ya, tindakan akan dilakukan, dan minta persetujuan pasiennya, ya. Misalnya, selamat pagi Bu, pagi ini saya bidan Evelyn, ya, akan melakukan tindakan manual plasenta. Ini bayi ibu tadi sudah lahir, ya, kita tunggu sudah 30 menit tapi tidak lahir juga plasentanya, ya, maka kita akan melakukan tindakan manual. Nanti saya sebagai bidan, tangan saya akan masuk ke dalam rahim ibu, ya, untuk mengeluarkan plasenta secara langsung. Mungkin nanti akan sedikit sedih sakit, tapi kami akan melakukannya sebaik mungkin, ya, apakah ibu setuju atau tidak. Untuk alat-alat yang digunakan, kita ada di sini handspoon, ya, handspoon pendek, ada handspoon panjang, ya, kemudian ada obat-obatan, ada analgetik, ada oksitosin, ya, ada spet, kemudian ada kateter, ya, ada infuset, kemudian ada tempat plasenta, bengkok. Di sini ada pantang plasentanya ya, sama perlak. Oke, kemudian persiapan lingkungan tetap kita harus tutup sampiran atau pencahayaan, jaga privasi pasien. Dan di sini pasien nanti posisinya litotomi, ya. Kemudian kita posisikan pasien senyaman mungkin, ya, ibu kakinya diangkat, ya, posisinya litotomi. Kemudian persiapan bidan, di sini harusnya bidan tuh ada PD enggak? ini bener. Ada APD kan kemarin enggak diambil. Di sini yang menggunakan APD lengkap mulai dari kacamata, ya, topi, kemudian ya masker, ya, sarung tangan, sepatu bot, kemudian celemek itu lengkap, ya. Boleh dikat dulu, kita tunggu nanti kepanjangan. Sebelum tindakan itu, kemudian kita minta asisten mendampingi, harus ada asisten, ya, karena nanti tangan kita akan masuk ke dalam, ada asisten yang perlu memegang tali pusat untuk diregangkan, ya. Kemudian kita menilai keadaan umum pasien, itu disebutin aja, ya, bagaimana keadaan umum pasiennya, ya. Kemudian pasang infus, ya, plus 20 unit oksitosin 40 tetes per menit, itu juga disebutkan saja. Ya, lama nanti kalau kita harus pasang infus. Jadi infus sudah terpasang, ya, infus sudah terpasang dengan 20 unit oksitosin, ya, 40 tetes per menit, ya. Kemudian lakukan anestesia verbal atau analgesi perektal, itu juga disebutkan saja, ya, bahwa anestesi sudah diberikan, ya. Anestesi ini bukan diberikan apa ya, dilukain itu enggak, tapi diberikan obat analgesik, obat untuk pereda nyeri, ya, karena tangan dimasukkan otomatis nyerinya akan kesakitan, ya, tapi kita berikan analgesiknya bisa melalui IV, ya, atau juga bisa parektal. Kemudian pastikan kantung kemih kosong. Ini kita bilang Bu, ya, atau kita cek kantung kemih, saya periksa ya Bu, ya, kantung kemihnya. Ya, kalau kandung kemihnya kosong, kita tidak perlu melakukan kateterisasi. Tapi kalau kandung kemihnya penuh, maka kita perlu melakukan kateterisasi. Ya, di sini nanti ujian mau kita lakukan kateterisasi atau enggak? Enggak. Tapi bisa ya melakukan kateter? Bisa. Mulai dari pulpa hygiene terlebih dahulu, ya. Kita melakukan pulpa hygiene terlebih dahulu, kemudian kita pasang gel, ya, kita masukkan selang kateternya, ya. Kita keluarkan
urinnya, ya nanti baru dilepaskan. Ini nggak yang permanen ya, dilepaskan. Kita hanya mengeluarkan urinnya saja, tidak pakai urin bag. Kemudian baru kita melakukan tindakan manual plasenta. Sepatu botnya nanti ujian disiapkan. Ini baru kan? Persiapan pelawak tadi bidan cuci tangan 6 langkah, lepas semua hiasan ya. Kemudian apa, tindakan pertama kita cuci tangan ya, alirkan air, ratakan dengan sabun. Kemudian yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tadi kita memakai sarung tangan yang biasa ya, memakai sarung tangan yang biasa ya. Kemudian kita melakukan pulpa hygiene. Kita memastikan tadi apa? Memastikan kandung kemih ibu kosong ya. Nah, dengan cara kita raba di bagian kandung kemihnya ya. Oke, nanti ujian kalian bilang kandung kemihnya kosong ya. Tadi kalau misalnya kandung kemihnya penuh, itu kalian lakukan pulpa hygiene ya, kemudian lakukan kateterisasi ya. Sesudah itu kita karena sudah melakukan kateterisasi ya, ini dilepas ya. Boleh dilepas yang kanan saja ya, ataupun mau kalian pakai juga nggak apa-apa, 2 lapis ya. Kalau mau karena nanti ujian kalau bisa, kalau mau pakai sendiri ininya dibawa masing-masing karena takutnya lengket ya. Kalau kalian pakainya gantian, nanti yang ujian selanjutnya akan susah di handscoon ya. Kita cuci di larutan klorin ya, kita lepaskan handscoon secara terbalik. Boleh dua-duanya, pakai sarung tangan kiri kanan, sarung tangan panjang, atau cuma kanan saja ya. Udah dia dibuka tuh. Apa? Ada yang bener ya, Ling? Ya, aku jelaskan yang benar ya. Penaruh. Ya. Satu asisten di sini. Udah jadinya nggak ada. Satu asisten. Asisten pakai itu ya, pakai sarung tangan juga nanti. Oke. Tadi sudah dipasang. Tadi ya masangnya. Oke ya. Nah di sini ya posisinya. Ini sudah diklaim. Ya, karena tadi kita sudah menunggu ya, sudah menunggu 30 menit ya, nggak lahir. Ini posisinya sudah terklaim. Kemudian kita pegang
ya kita pegang klemnya ya seperti ini. Kemudian kita masukkan tangan, ya kita masukkan tangan kita secara obstetrik, ya. Kalau ada larutan betadin boleh kita celupkan di larutan betadin yang untuk desinfeksi tangan kita, ya. Kemudian kita masukkan tangannya menelusuri bawah tali pusat, ya. Nah, ini belum sampai ke rahim ya. Jadi kita masukkan tangan perlahan sampai ke pembukaan serviks. Ya, sampai ke pembukaan serviks, baru kita minta asisten untuk memegang tali pusat untuk meregangkan, ya. Ini dipegang ya. Asisten nanti pakai handscoot. Kemudian tangan kita yang kiri tadi pindah ke pundus. Ya, kenapa asisten megang? Karena tangan kita satunya mau ke pundus untuk menahan pundus, ya. Kalau kita tangan sudah di pundus, baru kita masukkan lagi secara perlahan, ya, menelusuri masih tali pusat tadi sampai ketemu insersi tali pusatnya. Ya, di mana nih tali pusatnya tumbuh, ya. Sampai ketemu tempat insersi tali pusat ini, baru kita buka tangan kita seperti bersalaman. Ya, tadi kan kita masukin seperti ini ya. Di dalam sini baru kita buka, ya. Kita buka, kita cari ya tempat implantasi plasentanya. Tempat implantasi plasenta itu nih, plasentanya nempel kan di dinding nih. Nah, kita cari tempatnya, ya. Kita sisipkan dulu 1 sampai 2 jari untuk mencari sisi plasenta yang sudah terlepas. Oke. Ya. Ya, kita sisipkan untuk mencari sisi plasenta yang sudah terlepas. Kalau sudah ketemu, baru kita sisiri ya bagian plasenta ini, ya, perlahan-lahan. Jangan kalian tangannya tuh kayak gini ya, menyisiri kiri kanan, bukan kalian ambil ini enggak ya, itu salah, nanti kalian hair ya. Jadi cari dulu, sisipin jari, oh ini udah terlepas nih. Nah, pelan-pelan sampai semua bagiannya terlepas ya. Jadi bukan ini enggak ya, nanti jerit-jerit ibunya ya. Jadi kiri kanan sampai semuanya terlepas. Ini tangan satu masih di pundus. Kalau sudah, ya, kita eksplorasi lagi. Pastikan memang tidak ada yang tertinggal. Kayak gini kan, Bunda tadi udah melepas, tapi ternyata di pinggir ini masih ada yang nyangkut, ya. Kita eksplorasi lagi. Kalau sudah, ya, jangan dulu tarik langsung keluar, bawa keluar, tapi kita pindahkan dulu tangan yang kiri ke suprasimfisis, ya, ke suprasimfisis. Kita dorong secara dorsokranial ke arah perut ibu, ya, kita dorong ke arah perut ibu sambil ini plasentanya kita bawa keluar. Jangan langsung juga ditarik keluar, enggak ya, pelan-pelan. Ya, kita buka bawah. Nanti kalau sudah kelihatan, ini diregangkan. Asisten ya, regangkan tali pusat di asisten. Ya. Tangan kita memegang plasentanya, ya. Kita putar ya, searah jari-jari sampai semua. Karena kalau ditarik langsung takutnya nanti ya masih ada yang tertinggal ya. Jadi kita pelan-pelan memang memastikan bahwa plasentanya kita bawa utuh. Gitu. Kemudian kita taruh dulu ya, taruh dulu di sini oksitosin ya, jangan lupa kita masase ya, masase perut ibu. Oksitosin kita suntikan di infus ya, kemudian kita pastikan uterusnya masih berkontraksi ya. Kemudian setelah itu baru kalau sudah masase ya kita baru ke plasenta. Jangan plasenta dulu ya, jangan kita cek ini nggak tahu uterusnya nggak berkontraksi, nanti perdarahan. Kalau sudah kita cek baru kita pastikan ini plasentanya lengkap. Ini jangan lupa kita taruh di bengkok ya. Apa yang dipastikan ya, kelengkapan ya, ada kasah, nanti siapin kasah ya, di dep ya, dibersihkan ya. Kemudian kita periksa, kita kumpulkan, kita periksa cek kotiledonnya lengkap atau tidak. Jumlah kotiledon berapa? 15 sampai 20 kita cek, oh ini lengkap ya. Kemudian selaput-selaputnya ini juga kita cek ya, tidak ada yang sobek, tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita pastikan insersi tali pusatnya itu tumbuhnya di tengah ya. Kemudian panjang tali pusat berapa? 50 sampai 60 cm ya. Kalau sudah lengkap ini plasentanya, baru kita kasihkan ke keluarga ya.
Kemudian kita cek laserasi. Ya, cara mengecek laserasinya gimana? Ya, tadi kita ambil kasah ya. Kita periksa di bagian labia, kita dep, biasanya kan darahnya masih mengalir ya. Kita cek ada nggak robekan. Ya, kalau ada maka kita lakukan penjahitan arang. Kalau tidak ada, tidak perlu ya kita lanjutkan aspek kita. Kemudian tidak ada robekan, maka kita selanjutnya adalah membersihkan pasien. Ya, nanti dulu alat. Ya, karena ini posisi pasien ini masih ngangkang, ya, masih darah-darah. Ya, jadi tugas kita adalah mendesinfektan pasien. Ya, kita ambil lab, ya, kita bersihkan ibunya, ya sudah bersih semua, alas-alasnya sudah bersih. Kemudian kita pasangkan pembalut, ya, pasangkan pembalut, pasangkan kain lagi, ya, kita rapikan ibu, baru kita ke alat, ya. Semua alat-alatnya kita rendam di larutan klorin, sampahnya kita buang, baru kita cuci tangan di larutan klorin, kita buka sarung tangan secara terkendali, ya. Kemudian kita cuci tangan, kita lakukan terminasi dan dokumentasi. Ya, kita kasih tahu, Bu, ini alhamdulillah hari-harinya sudah lahir, Bu, ya, tidak ada yang tertinggal, ya. Ibu sudah saya bersihkan. Nanti kita akan pantau tekanan darah dan lain-lain. Ya, kalau ada apa-apa ibu silakan hubungi kami. Oke, nanti setelah itu kita evaluasi, cek perdarahannya, TTP-nya masih dipantau, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Udah dipanggil. 1, 2, 3 cut.